Lagi kisah lama yang terulang kembali. Oke, untuk IHSG ya seperti ini ya kawan-kawan semua, minus 2,41%, luar biasa. Nggak usah mikirin IHSG, kita bahas requestan teman-teman saja. JIHD punya di 980. Untuk JIHD masih saja ya membahas JIHD ini sampai bosan. Jebol lagi JIHD ini ya, dijebolkan terus. Untuk JIHD pertahanan dia ada di 830. Jika 830 nya jebol, maka potensi lanjut turun ke garis warna biru muda ada di 730. Itu secara daily. Secara weekly-nya pun dia lebih parah, ada di 710 garisnya. Untuk JIHD harap berhati-hati ya teman-teman. Oke, seperti itu saja untuk JIHD. Potensi lanjut turun kembali karena dia gagal menarik ya. MACD-nya yang tadinya sudah cantik, dia malah tidak mau cantik ya, tidak suka cantik ternyata. Lanjut ada PTRO, Petrosea ini masuk ke dalam rekomendasi kita ya. Di TikTok juga kan ada itu kontennya, trading plan-nya ya. Untuk Petrosea punya di harga 3.700, ini menyalahi takdir, menyalahi planning ya. Kita plan itu di 3.100 dan tadi sudah menyentuh 3.100. Insya Allah bagi teman-teman yang membeli PTRO di 3.100 sekarang sudah mulai senyum-senyum. Untuk PTRO dia itu besok potensi lanjut turun kembali, masih ada potensi untuk turun kembali ya, untuk turun kembali ke harga 3.100 sampai 3.000 lagi. Nah itu, ini pentingnya piramid ya teman-teman. Planning kita kan dari 3.100 mulai membeli, mulai cicil beli, silahkan dibeli bagi teman-teman yang suka. Yang harus kalian pantau ini garis warna merah di 3.050 sampai 3.000. Untuk Petrosea itu garisnya ya. Ya, 3.100 itu area yang bagus untuk dibeli, silahkan cicil-cicil piramid saja. Untuk PTRO masih ada potensi turun. Jika esok turun, ya silahkan kalian cicil beli. Oke, untuk PTRO seperti itu saja. Secara daily soalnya memang masih kurang oke, apalagi weekly ya. Weekly-nya malah ini lebih mengerikan. Kenapa kok saya berani rekom ya? Ya, barangkali aja dia mau bikin pola seperti sebelumnya, habis banting terus ada kenaikan ya, seperti itu. Semoga saja ya. Makanya kita piramid sampai 2.800 ya, seperti itu untuk Petrosea. Garisnya semakin banyak ya, ini garis-garis semrawut. Gak apa-apa untuk PTRO. Coba saja, semoga saja bikin pola kayak gitu ya. Bikin pola pegunungan gambaran anak-anak SD. Lanjut ada BRPT, Barito Pacific, punya di harga 840. Untuk BRPT ini saham yang sangat lelet ya. Kalau mau nungguin dia naik itu nungguin Dajjal keluar baru naik kayaknya. Kalau Dajjal belum keluar ini belum mau naik BRPT. Untuk BRPT cicil piramid aja dari 815 sampai 800. Ini garis supportnya 800 itu nggak boleh dijebol intinya untuk BRPT ya. Jika dia closing di bawah 800, misal closing di 780 atau di 770, itu maka boleh ditinggalkan dulu untuk BRPT. Secara daily dia kurang menarik, secara weekly pun sama saja, tapi dia berkali-kali ketahan di 800 ya. Nyentuh 800 atau jebol sedikit, closing naik lagi, jebol, closing naik lagi gitu. Untuk BRPT silahkan yang suka ya, yang suka Barito Pacific. Kalau saya jujur saja tidak suka. Jangankan saya, Pak PP aja nggak suka kayaknya. Cuma terlanjur aja beliau punya BRPT. Mungkin aja tapi ya. Soalnya apa? Dia itu induk, tapi naiknya lelet ya. Ya maklum mungkin udah tua, jadi lelet. Adi punya di 8.400.
Untuk AAD harap berhati-hati, ini mengerikan ya, secara pola juga dia mengerikan, supportnya jebol. Kemana ini AAD? Iya, secara daily itu udah nggak bagus. Jauh. Jauhnya Gusti Allah. 7.000 lah om. Ini potensi turun lagi ke 7.000 ya. Untuk 7.000 ini nih, yang ini nih 7.050 ya, sampai 7.000 lah. Itu nggak boleh dijebol tuh 7.000. Garisin 7.000 nya, garisin. Ces, susah kali. 7.000 udah. Itu untuk AAD ya. AAD di 7.000. Mana ini 7.000? Nah ini 7.000 untuk AAD nya ya. Kita lihat Broksum AAD P. Lumayan oke sebenarnya Broksum ini. Berarti apa? Kesimpulannya besok wajib naik untuk AAD. Kalau udah kayak gini besok wajib naik ya. Habis merah berhari-hari ini wajib ada closing hijau 1 kali. Oke, untuk AAD silakan dipantau. Kalau suka piramid dari 7.300 sampai 7.000 silakan dibeli. 7.300 sampai 7.000 untuk AAD. Lanjut ada ABMM. ABMM punya di 2490. ABMM punya di 2490. Gimana teknikalnya kita cek. Secara teknikal dia mengerikan semua ya hari ini ya guys ya. Mengerikan semua. Ngeri lah. IHSG hari ini itu ngeri. Makanya saham-sahamnya pun pada ngeri hari ini. Ngeri seperti omongan mantan. 3.150 area yang tidak boleh dijebol. Tapi ingat MACD dia dead cross. RSI juga turun. Ya. Berbahaya, hati-hati untuk ABMM 3150 wajib mantul ya. Bikin kayak gini, potensi bikin kayak gini. Cus gitu ya. Semoga aja kayak gitu, tapi ingat MACD-nya beda, yang ini sama yang ini. Sah Dede. Ini gitu. Tapi ingat ya, MACD-nya beda. Kalau ini arahnya naik, kalau ini arahnya turun. Maka harap berhati-hati untuk ABMM 3150, jangan sampai jebol, potensi ke sana. Semoga mantul ya di 3150. Lanjut ada AYLS. AYLS punya di 143 ya, AYLS. AYLS lagi ini. AYLS itu gorengannya beliau ya, jadi males juga saya analisa. Untuk AYLS 80 aja lah udah mentok. Ini 80 udah mentok ya, nggak boleh jebol ini 80. Selama masih di atas 80, ingat, selama masih di atas 80 untuk AYLS menarik. Bukan menarik sih, aman. Bukan menarik ya. Selama masih di atas 80 itu aman. Dah, ingat-ingat ya, dah. Di atas 80 aman, nggak usah di request lagi AYLS ya. Bosen kali lah aku. Analisa AYLS terus itu bosen. Sama aja analisanya, nggak ada yang berbeda. Tinggal nunggu meledak aja ini. MACD-nya udah di bawah juga. Udah tinggal nunggu meledak aja itu AYLS masih akum-akum terus. Sambil nunggu momentum aja. Gitu ya untuk AYLS. Bagi yang suka silahkan dari 85 sampai 80 cicil aja untuk swing. TP bisa di 90 atau di 100, kalian terserah. PFA punya di 240. PYFA. Ini mengerikan ini ya. Jebol lagi nih. Garis birunya jebol, sisa garis merah. 210 besok. Dia nggak boleh closing di bawah 210. Hari ini dia turun ke 210 ya. Hari ini dia turun. Turun lebih malah ke 202. Tapi dia closingnya naik lagi. Dia closing masih di atas garis merah ini. Kalau besok closing di bawah garis merah ini, potensi turunnya dalam. Bisa sampai 200. Oh, malah bisa sampai 180 guys. Hati-hati ya. Untuk PYFA hati-hati. Kalau besok dia closing di bawah garis merah atau di bawah 210, maka potensi turun dalam. Bisa ke 180.
Ya terdekat ke 190 dulu lah, itu potensi PYFA. MACD-nya guys, tengok sendirilah. Untuk PYFA gitu aja. Lanjut ada wifi. Kita cek tethering ada di 2200 ya tethering. Tethering punya di harga 1740. Di TP lah om, ngapain di hold mulu? Di TP ya, jangan di hold mulu, mau jadi Lo Heng Hong kau. Ngehold saham. TP aja TP. Udah bahaya kok ini, udah bahaya. Tapi memang bisa jadi dia bikin pola terus gitu kayak visi gitu ya. Bisa aja. Bisa aja kalau bandarnya niat, tapi kalau secara teknikal, orang yang scalping atau orang yang swing gitu ya, itu udah nggak apa ya, udah nggak sehat lah. Kita mau jadi scalper di sini di tethering udah nggak sehat, mau jadi swinger juga udah nggak sehat. Jadi kesimpulannya untuk tethering ini, kalau punya di harga bawah silahkan cicil TP, sisain 10 lot atau 1 lot kayak terserah kalian lah, buat SS profit aja. Karena apa, udah nggak sehat dari teknikalnya ya. MACD udah kayak gini, RSI juga udah kayak gini, chartnya pun udah kayak gini. Jadi kesimpulannya tethering tidak sehat. Oke, skip tethering. Lanjut ada duit hari ini tidak jadi duit ya, duitnya turun. Duit punya di 535. Chart weekly-nya oke, dia koreksi sehat ya, semoga sehat terus. Untuk doit dia masih tertahan di garis warna kuning 477. Oke. 477 sampai 470 gitu aja lah. 477 sampai 470 ini area yang harus dijaga oleh duit. Kalau doit mau jadi duit ya, itu harus menjaga harga ini. Dia besok misal closing bikin candle merah pun harus di atas 268 ya. Berarti harus di 270. Kok 24 guys. Mohon maaf belum buka puasa. Ya. 4. Gitu. Harus di 470 kalau dia besok bikin candle merah. Bagusnya sih dia langsung hijau lagi. Bagusnya, tapi balik lagi tergantung IHSG, dia mau hijau atau merah besok gitu. Kalau hijau lagi potensi dia balik ke 500 lagi, itu potensi 500 sampai 530 untuk doit. Tapi kalau dia besok merah nggak boleh tembus 470 ya gitu. Oke, untuk doit. Lanjut ada MYOR terakhir di part yang pertama. Mayora indah, Mbak Indah. Indahnya wajahmu mengingatkanku pada dia. Dianya sudah di mana? Oke, untuk Mayora ya netral aja lah Mayora ini. Tinggal tunggu momentum aja ini. Dari MACD udah menarik, RSI juga menarik. Tinggal nunggu momentum. Garis-garisnya juga ya, garis-garisnya masih belum oke ya. Tinggal nunggu aja. Akum aja untuk Mayora. Silahkan kalau mau akum dari 2250 sampai 2200. Intinya dia garis merah ini nggak boleh jebol ya. Tapi yang saya perhatikan, dia kan bikin pola kayak gini ya. Nah, polanya itu udah selesai. Kalau saya perhatikan gitu loh. Polanya udah selesai atau belum? 1, 2, 3, 4, 5. Mau kayak gitu ya silahkan. Tapi yang jelas dari MACD dan RSI udah nggak enak buat bikin pola kayak gini lagi ya. Kalau mau bikin pola kayak gini lagi itu udah nggak enak bagi Mayora. MACD-nya udah menarik soalnya. Dan sudah mulai ada buyer juga.
Udah mulai ada yang beli juga. Mayora silahkan akum-akum saja.